orang yang berperan penting dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena memang Kabupaten Sumeneb itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jujur saja, ketika di Anero secara spesifis saya tidak terkena sama sekali. Namun akan tetapi ini tuh menjadi sebuah tantangan bagi saya. Di HMI jujur saja saya tidak pernah diajarkan untuk takut begitu. Intinya kita lawan, kita berani begitu, kita yakin. Maka yang menjadi di HMI itu kan adalah yakin usaha sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HMI Komisariat STKIP PGRI Sumeneb. Tentunya dengan saya Fitri Rufadria yang akan membahas tentang potensi wisata. Dan pada kali ini Fitri tidak sendirian nih ya, ditemani oleh Kacau Sumeneb 2023. Bisa perkenalan dulu nih Kak ya? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hairil Anwar. Saya berasal dari Desa Bates, Kecamatan Daso. Dan hari ini saya menyandang status sebagai seorang mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di kampus STKIP PGRI Sumeneb, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Wah, hebat banget ya, sudah semester akhir, sudah menyandang juara sebagai Duta Wisata Kecam Ceping Sumeneb 2023. Kakak dapat info dari mana sih terkait dengan kompetisi Duta Wisata Kecam Ceping Sumeneb itu? Terkait dengan informasi yang saya dapatkan itu, saya dapat dari sosial media. Yang dimana memang kompetisi tersebut itu dibuka untuk umum. Bagi pemuda yang asli Kabupaten Sumeneb dan berusia 17 sampai dengan 22 tahun, memiliki tinggi badan dan berat badan yang ideal begitu. Hingga dari informasi itu saya punya keinginan untuk mendaftar di kompetisi Duta Wisata Kacang Tor Ceping Sumeneb tahun 2023 itu. Berarti keinginan sendiri ya? Iya, Kan betul. instruksi dari Tidak ada instruksi dari siapapun, tidak ada yang ataupun menyuruh saya untuk mengikuti ajang perlombaan itu. Memang ini murni dari keinginan saya pribadi untuk menjadi seorang duta, agar supaya nantinya saya dapat mempromosikan dan menjadi role model dalam pengembangan potensi wisata khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena kalau semisal kita mengkaji secara mendalam, potensi wisata Kabupaten Sumeneb ini sangat beragam dan sangat luar biasa. Nah, tadi kakak bilang bahwasanya orang Sumeneb itu bisa mengikuti. Kalau orang kayak Fitri ini bisa nggak ikut? Tentunya bisa, karena kan Fitri ini asli Sumeneb kan ya. Asli Sumeneb, juga yang terpenting kita punya kemauan dulu. Kita berani mencoba, untuk hasil itu adalah yang terakhir. Yang terpenting kita mencoba dulu, tidak ada yang tahu kita akan berhasil atau tidak. Sama dulu, pertama saya juga mencoba, saya juga tidak ada ancang-ancang untuk saya menjadi juara. Namun akan tetapi saya cuma memberanikan diri untuk mencoba. Siapapun bisa mencoba. Iya betul. Yang terpenting berani aja. Kak Iril kan sudah mendaftar tuh ya. Terus bagaimana tuh suasana pas kompetisi itu? Bisa diceritakan secara detail? Ya, untuk suasana yang ada di sana itu, yang pertama kita kan ada tahapannya. Tahapan itu pertama ada seleksi berkas. Di seleksi berkas itu kita lolos pemberkasan. Ketika lolos pemberkasan, ada yang namanya audisi. Bagi siapa yang lulus audisi pemberkasan maka masuk ke tahapan audisi. Di audisi itu ada pengetahuan umum serta juga ada tentang penampilan bakat di situ. Setelah audisi disaring lagi 12 kacang, 12 ceping. Baru masuk ke karantina. Karantina itu 3 hari, city tour itu 1 hari. Untuk selanjutnya itu grand final. Di grand final itu penilaian untuk yang mau masuk ke 8 besar itu penilaian dari karantina serta juga penampilan yang ada pada waktu itu. Kebetulan saya masuk di 8 besar. Di situ 8 besar ada speech selama 45 detik. Kebetulan di situ saya mengambil pentahelik, kena tema pentahelik yang kacong.
Terus selanjutnya masuk lagi ke 5 besar top 5. Di situ top 5 itu ada juara, terus ada wakil 1, wakil 2, dan harapan 1 dan harapan 2. Kebetulan saya di harapan 1 gitu. Oh, hebat sekali ya Pak Irin ya, dengan prosesnya yang begitu panjang sehingga Pak Irin ini bisa menjuarai Duta Wisata Kacong Spring Sumeneb. Selama mengikuti kompetisi itu, apakah ada kendala selama ini yang Pak Irin temui? Untuk kendala sebenarnya tidak ada. Saya rasa semuanya yang saya lalui itu lancar-lancar saja. Namun akan tetapi ada hal yang membuat saya lucu sebenarnya. Apa itu? Ada orang yang neror saya. Ini saya bacakan chatnya ini. Bagi saya terornya ini sedikit lucu dan menggelitik bagi saya. Di awal itu nanya, kamu ada di mana? Kalau bahasa Maduranya udah di mana? Saya nanya, Sapar ya. Lalu dia bilang ini, kamu ini dari segi postur, tinggi badan sudah tidak masuk, kok masih berani-beraninya ikut lomba seperti itu. Iya, postur kan saya katakan di awal itu kita harus ideal gitu. Berarti 170 kalau pria atau kacamnya. Jangan harap kamu lulus di tahap audisi. Ingat, nomor 1 dalam pemilihan seperti ini adalah tinggi badan, dan kamu kecil sekali bro. Jangan harap kamu lolos audisi apalagi ke tahap grand final. Ingat, saya punya banyak orang dalam, katanya sih gitu. Lalu saya ngajak ketemu, iya marah ketemu Satya, kata saya kan. Lalu dia menjawab, ngapain ketemu? Ketemu di dinas saja sama saya, ketemu di dinas sama saya nanti. Jadi orang jangan otot bos. Namun juga yang kedua, ini ada hal yang bagi saya juga tidak rasional, tidak nyambung, tidak balance dalam hal ini. Tidak make sense lah. Karena bilang begini, jika masih anak hijau, jangan melawan. Kamu ini minoritas di perlombaan seperti ini. Saya katakan siap. Dia tanya, paham? Katanya gitu. Paham kak? Katanya. Sudah, jangan terlalu serius, kita sama-sama anak organisasi. Bawa santai aja, cuma saya beri saran. Tak usah kau sok organisatoris. Minoritas jangan melawan mayoritas. Pahami dan siasati permainan ini, siapa orangmu dan siapa orangku. Musuhmu banyak bro. Serta juga dia hati-hati dalam memilih tempat untuk berlabuh. Tara banyak musuhnya di Sumeneb, paham. Intinya jangan sok main agensi. Saya perlombaan bermain agensi. Tara itu nama agensi yang saya itu di sana yang mengajari saya begitu. Dan namun di sini ada poin yang kemudian saya sedikit geli dan saya rasa ini tidak rasional. Pada waktu mengatakan bahwa jika masih anak hijau jangan melawan, kamu minoritas di perlombaan seperti ini. Inilah yang lucu begitu. Kenapa? Kenapa dia harus membawa-bawa organisasi? Dan justru ketika membawa organisasi saya justru malah bukan makin takut sama dia. Jujur saja, ketika dia neror, secara spesifis saya tidak terkena sama sekali. Namun akan tetapi ini tuh menjadi sebuah tantangan bagi saya. Saya memang anak hijau dan di organisasi saya, di hijau hitam atau di HMI itu, saya tidak pernah diajarkan atau tidak pernah dididik untuk menjadi seorang pengecut untuk takut pada siapapun. Selama masih dalam koridor kebenaran, pasti akan saya lakukan, pasti akan saya terobos. Oleh karenanya dia mengatakan demikian itu malah menjadi sebuah bara api untuk membakar semangat saya untuk lebih baik lagi begitu. Karena memang di HMI jujur saja saya tidak pernah diajarkan untuk takut begitu. Intinya kita lawan, kita berani begitu, kita yakin. Maka yang menjadi di HMI itu kan adalah yakin usaha sampai begitu. Maka kenapa kalau saya yakin pada diri saya justru malah tidak takut sama sekali untuk karena ketika memang orang ini mengatakan saya minoritas lah. Kalau semisal saya minoritas, lalu kenapa kalau semisal dia mayoritas, kenapa dia harus meneror saya? Kenapa mayoritas takut sama minoritas kan begitu? Itu merupakan sebuah tidak masuk akalan dari ataupun itu merupakan sebuah ketidakdewasaan dari orang itu. Saya rasa begitu. Kalau semisal dia memang punya orang, karena di sini dia mengatakan pahami dan siasati permainan ini, siapa orangmu dan siapa orangku. Kalau dia memang punya orang beneran, maka dia tidak akan sampai di orang saya. Silahkan potong saya saja kan di situ. Jangan sampai saya diberikan sebuah kesempatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan sampai grand final saya masuk pada 5 besar dan saya ditetapkan sebagai juara harapan 1.
Jadi dapat disimpulkan bahwa orang ini yang neror saya ini memang cuma ngomong tok gitu, nggak ada bukti. Artinya kalau semisal ini memang beneran omongannya, maka saya tidak akan pernah lolos di audisi ataupun masuk ke 8 besar, ke 5 besar. Kalau memang orang ini punya orang beneran. Karena ini cuma oknum yang kemudian cuma ingin nakut-nakutin. Kalau diibaratkan itu kayak seperti orang-orangan di sawah yang itu tugasnya untuk menakut-nakutin burung begitu. Ya itu saya rasa bukan hambatan sih. Cuma itu adalah sebuah kritikan yang lucu, momen-momen yang lucu bagi saya gitu. Ya, kan Kak Irin sudah melewati proses itu sehingga menjadi juara duta wisata Fashion City Sumenep. Namun apa langkah selanjutnya yang Kak Irin tempuh setelah mendapatkan atau memenangkan juara itu? Yang pertama kembali pada tujuan awal saya mengikuti kompetisi itu. Jadi tujuan awal saya itu ingin menjadi bagian dari orang yang berperan penting dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena memang Kabupaten Sumenep itu memiliki potensi yang sangat luar biasa yang perlu kita sebarluaskan karena memang dari saya pribadi ingin menjadi hal itu dan saya menemukan satu titik temu ataupun sebuah strategi yang kemudian menurut saya ini mampu mengangkat atau meng-up terkait dengan potensi wisata, yaitu dengan strategi pentahelix. Jadi pentahelix itu merupakan sebuah strategi yang mengkombinasikan atau mengkolaborasikan antara berbagai elemen. Yang pertama adalah elemen pemerintah, media, itu sebagai sebuah bentuk publikasi, terus juga ada akademisi, ada masyarakat, dan disitulah kolaborasinya untuk bagaimana menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan perekonomian dan juga potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep begitu. Ya, Kak Irin, mungkin ada pesan ya untuk bagi pemirsa atau penonton. Tentunya pesan dari saya, jangan pernah takut pada siapapun selama masih Anda yakin, maka lakukanlah dalam konteks diri Anda masih berada dalam koridor kebenaran. Semua orang punya kesempatan yang sama, jadi lakukanlah dan beranilah mencoba. Jadi setiap orang itu bisa mengembangkan suatu kompetensi yang ada pada. Iya, betul sekali. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami bincang, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.